Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alna fi ahsani taqwim wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Kiai Sukamdo, yang kami hormati para jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita awal ini dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan kenikmatannya, atas hidayah dan pengaturannya, bahwa pada pagi hari ini lagi-lagi Allah menjadikan kita sebagai orang pilihan, orang yang menjadi iman dan disempatkan untuk mendatangi sholat subuh berjamaah. Ini sesuatu yang istimewa, walaupun bagi kita yang sudah biasa terasa enteng, tetapi kebanyakan orang itu terasa berat. Maka perlu kita syukuri agar Allah menambah pengaturan-pengaturan yang lainnya, khususnya pengaturan di akhirat. Kita masih menjadi orang pilihan, menjadi penduduk surga yang kita idam-idamkan. Salam serta salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang sama-sama taat dan menjalankan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Sukamdo bahwa materi ini beda dari biasanya, yaitu tentang kesehatan cara Nabi. Yang ini, tapi sebelum itu saya ingin perkenalan dulu. Saya menekuni ini sudah sejak 2003. Sebetulnya awal-awal 2000 itu sudah mulai dinaungkan, diviralkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi yang hubungannya dengan kesehatan. Maka pada saat itu banyak orang ingin mempelajarinya. Saya tadi disebutkan lebih singkatnya untuk diingat-ingat saja Pak Roni gitu saja, atau mungkin Mas Roni. Kalau tadi penyebutannya Muhammad Fauroni, Pak Roni gitu, dari Sampangan. Walaupun daerah saya itu bukan Sampangan ya, tapi Jalan Dewi Sartika Raya. Jadi dekat Tugu Soeharto Jembatan Besi itu. Tapi orang terkenalnya Sampangan. Retek Besi Sampangan, di perumahan Dosen Undip. Saya punya anak 4, tetapi belum punya istri. Bapak Ibu mungkin kaget yang dua anak papa tapi belum dua istri. Saya baru S1. Kalau 3 itu kan 3 Pak. Baru S1, jadi 1 saja istrinya. Bapak Ibu sekalian, saya menekuni dan sehari-hari bidang saya ini punya lembaga kursus untuk mencetak para terapis tibu nabawi. Kita judulnya mungkin sebagian orang menganggap asing. Kan ketoke kok ada sesuatu yang dikotomi, ada kedokteran ala Nabi, berarti ada ala-ala yang lainnya. Tapi ini hanya istilah saja, bahwa kita akan membahas masalah kesehatan secara Islami. Berbicara masalah kesehatan itu, kita akan menghadapi kenyataan tentang kesehatan. Rata-rata dari kita itu mengatakan bahwa kakek nenek kita
lebih sehat daripada kita sekarang. Oh mbahku mbiyen iki ketok sehat-sehat loh. Ora kelambenan malam-malam turune ning jogan itu sehat, ora masuk angin. Minum air sumur aja juga enggak bermasalah. Sekarang tidak berani. Kemudian kakek nenek kita juga bilang bahwa kakek neneknya dulu lebih sehat daripada mereka. Begitu seterusnya. Artinya apa? Bahwa kesimpulannya adalah kenapa seseorang itu semakin hari semakin tidak sehat dibanding dengan generasi sebelumnya. Kita akui enggak, Pak? Kakek nenek kita itu lebih sehat dari kita. Lebih sehat dari kita. Dulu sekali itu di pedesaan di sawah ada lubang, itu bekas injakan kerbau, kemudian dah hujan ada genangan air. Kadang-kadang kalau petani yang enggak bawa air minum itu diminum juga enggak apa-apa. Nah, tapi mereka lebih sehat. Bahkan anak cucu kita nanti kemungkinan akan lebih tidak sehat daripada kita. Padahal ilmu pengetahuan tentang kesehatan itu semakin hari itu semakin maju. Banyak ditemukan teori-teori baru tentang kesehatan, alat-alat baru. Tapi kenapa untuk menjadi lebih sehat itu kok angel? Angel. Kesehatan yang dinaungi oleh Departemen Kesehatan. Ini mau saya tanya, Departemen Kesehatan itu dikatakan berhasil, maju. Itu kalau pasien rumah sakit itu semakin sedikit atau semakin ramai? Ya. Departemen Kesehatan itu dikatakan berhasil, dikatakan maju itu kalau pasien-pasien rumah sakit itu semakin sedikit, itu berhasil. Tapi kenyataannya apa? Sekarang tambah banyak rumah sakit semakin didirikan. Itu meludak itu kemana-mana. Maka ini ya yang akan kita bahas. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok susah memperoleh kesehatan? Apa karena BPJS mumpung gratis? pilih gratis. Ya, kalau suruh milih ya sehat ya. Kemudian menyangkut kesehatan, yang hubungannya dengan kesehatan itu yang mengurusi secara dunia kan WHO. Ternyata di WHO itu ada sebuah penelitian ya, tentang kondisi kesehatan penduduk bumi. Penduduk bumi itu setelah diteliti, ternyata 15% dinyatakan sehat, 15% dinyatakan sakit, kemudian 70% merasa sehat padahal sakit. Ini maksudnya gimana ini? 70%-nya itu merasa sehat padahal sakit. Barangkali mungkin termasuk kita ini sekarang ini merasanya sehat padahal sakit. Artinya kemungkinan untuk sakit itu mudah. Kemungkinan untuk sakit itu mudah. Kita itu sidik-sidik sakit. Betul enggak Bapak Ibu? Apalagi ini saya lihat ini umur-umurnya sudah swita. Bukan sweet 17 ya, tapi swita. Maka ini yang kita bahas. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Artinya karena pola kehidupan kita sudah sangat kompleks demikian rupa, yang kita banyak yang mengandalkan teknologi, di mana teknologi itu menghasilkan dampak-dampak negatif, maka termasuk dampak kesehatan itu luar biasa. Dulu orang yang sakit jantung, darah tinggi, kolesterol itu wong sugih tok. Sekarang wong melarat pun juga kolesterol, jantung kan. Orang sakit gula itu juga biasanya wong sugih, wong makmur. Dan sekarang anak-anak saja sakit gula, diabetes mellitus. Ini fenomena apa yang terjadi? Pengaruhnya apa? Maka kita sebagai umat Islam harus kembali kepada apa yang menjadi pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita.
Pedoman hidup kita itu apa? Al-Quran dan hadis. Semua barang, kalau kita membeli barang HP, radio, televisi atau apa, tapi dari pabriknya itu kan ada buku petunjuk pengoperasiannya. Caranya nyeteli bagaimana, caranya golek gelombang bagaimana. Kalau kita sesuai dengan buku petunjuknya, itu pasti barang itu awet dan enak untuk dioperasikan. Nah, kita juga berasal dari sebuah pabriknya Allah diciptakan itu sudah komplit dengan buku petunjuknya juga, yaitu Al-Quran hadis. Selama kita itu hidup kita itu nuruti Al-Quran hadis, insya Allah sehat, insya Allah selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, masalahnya sekarang itu kita tidak sepenuhnya menuruti buku petunjuk itu. Hanya sebagian yang sing cocok-cocok, sing ra cocok ora dipakai. Padahal kita harus masuk dalam agama Islam ini dengan kafah, seluruhnya yang kita pakai. Jangan saenake dhewe, manut pada rule-nya. Rule-nya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kereta api saja itu kan. Kereta api itu berjalan, itu menuruti relnya, atau relnya yang menuruti kereta api. Kereta api pengennya ke kanan, relnya harus menyelesaikan ke kanan. Ke kiri harus ke kiri. Siapa yang menyelesaikan, Pak? Relnya atau keretanya? Harusnya kereta api nuruti relnya. Rule itu ada buku pedomannya. Kalau dia tidak menuruti buku pedomannya, pasti akan jumplang, anjlok gitu. Maka penegasan awal pada kesempatan materi ini adalah kita tidak boleh tawar-menawar, menjalani kehidupan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Walaupun itu berproses ya, tidak langsung kita seluruhnya itu. Maka diadakan kajian-kajian itu dalam upaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kandungan hadis, kemudian kita sesuai dengan kondisi kita, kemudian kita terapkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran hadis. Kenapa kok sekarang mudah sakit? Itu karena memang ternyata kebiasaan kita, kehidupan kita itu sudah jauh dari apa yang ada di dalam Al-Quran hadis. Coba sekarang ayat Al-Quran maupun hadis yang menyangkut kesehatan itu ada berapa ayat? Kalau kesehatan itu erat kaitannya dengan apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan, minuman, mungkin obat-obatan. Petunjuk hidup kita itu menyebutkan makanan dan minuman sajalah. Itu ada berapa? Kira-kira ada berapa? Bisa menyebutkan sampai 10, Pak? Sing diapalke paling madu, zaitun, haba soda, delima, jahe. Tapi padahal ada seratusan makanan minuman yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian sudah sejauh mana kita mempraktekkan, mengkonsumsi barang-barang itu? Apakah rutin, apakah kurkolo-kolo, korma umpamanya. Kita rutin mengkonsumsi enggak? Atau gurnek itu oleh-oleh tanggone pulang umroh. Madu yang sudah begitu dahsyat itu kolo-kolo atau seperti apa? Padahal sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis pasti sesuatu yang sangat hebat, pasti sesuatu yang bermanfaat pada tubuh kita. Walaupun ini bukan resepnya dokter, tetapi resepnya yang maha dokter. Yang maha dokter. Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah serba terukur, terarah, terencana.
pasti punya maksud. Maka jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi masalah itu, untuk menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu. Mestinya hadis-hadis yang sahih ya, yang sudah jelas itu ini. Kemudian berbicara masalah kesehatan itu, yang dimaksud kesehatan menurut Islam itu seperti apa? Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Sangat penting bagi umat Islam memahami kesehatan individu dan masyarakat secara holistik, secara menyeluruh. Tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Ya, ini untuk membedakan konsep kesehatan Islam dalam perspektif Al-Quran dan konsep pengobatan kesehatan ala barat. Katakanlah ala barat gitu. Itu kita harus memahami seperti itu. Kesehatannya seperti apa? Karena tubuh kita jelas itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kita sering sibuk, pusing kalau kita menderita sakit jasmani. Tetapi ketika kita sakit rohani, itu kita dianggap enteng-enteng saja. Padahal perbedaannya sangat jelas itu. Sangat mencolok. Penyakit jasmani itu apa saja? Umpamanya jantung, asam urat, gula, kolesterol, terus sakit cacat, linglung, buta dan lain sebagainya. Biasanya kalau sakit itu, sakit yang jasmani, yang paling bisa merasakan itu dirinya sendiri. Orang lain enggak iso ngrasake sakitnya seberapa toh, padahal sakit sekali. Apa meneh nek sakit gigi itu. Wah, orang lain enggak tahu kalau dia itu kesakitan, padahal kita itu kesakitan sekali. Nah, lain halnya kalau sakit rohani. Sakit rohani itu kan ada iri, dengki, serai, hasad, suka menfitnah, itu penyakit-penyakit hati. Penyakit hati, orang yang menderita penyakit hati itu ora krasa bahwa dia punya penyakit. Tapi sing krasa malah orang lain. Orang lain yang melihat dia itu punya penyakit rohani, penyakit. Dirinya sendiri ora krasa. Padahal sangat penting ini disembuhkan penyakit rohani itu. Kalau penyakit jasmani, dampaknya paling-paling mati. Paling-paling mati. Sakit jantung, sakit apa itu. Paling-paling mati. Tapi penyakit rohani kalau enggak disembuhkan, itu dampaknya tidak saja di dunia tapi sampai akhirat. Ono kikir, dengki, suka memfitnah dan lain sebagainya. Maka harus waspada. Waspada. Kalau penyakit rohani. Maka untuk bisa melihat kita itu sakit rohani atau tidak, tanya orang lain. Jeng, Pak, saya ini ada yang sakit diri saya enggak? Terutama rohani. Oh iya, kamu itu nek ngomong mesti nyelkit. Oh iya, kamu itu pelit, jalui sumbangan ora. Oh itu kamu itu sering memfitnah dan lain sebagainya. Tanya pada orang. Khalifah Abu Bakar itu senang sekali kalau dikoreksi masalah dirinya. Ya Amirul Mukminin, engkau itu seperti ini. Oh dia terima kasih. Tapi kita gimana? Nek dikoreksi malah nesu, ditunjukkan kelemahan-kelemahan itu. Orang mosok begitu. Maka Rhoma Irama itu kadang-kadang ada lagu itu kuman di pelupuk mata tidak nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan itu nampak. Jadi yang ngerti itu justru ini. Maka perlu kita koreksi terhadap kesehatannya. Kalau di barat itu hanya mementingkan sehat dari sisi jasmani saja, sehingga terkesan memperlakukan tubuh manusia itu sebagai mesin mekanik saja. Dan pengobatannya itu sering sekali uji coba. Coba kalau kita sakit periksa dokter itu, keluhannya pertama biasanya panas, pusing,
pasti dikasih obat panas, obat pusing. Kalau 3 hari tidak sembuh, balik lagi ya. Enggak sembuh, balik lagi. Jadi diuji coba dulu. Engko 3 hari kemudian itu, oh apa lagi? Saya kok jadi pegel, jadi kencing saya seperti ini. Oh dikasih obat ginjal, obat pegel. Terus uji coba. Engko terakhir lab darah. Tetapi bedanya apa dengan Al-Quran itu? Al-Quran itu sesuatu yang pasti, Al-Quran itu sebagai panduan hidup umat Islam ternyata juga memberikan penjelasan tentang obat dan kesehatan. Meskipun penjelasannya tidak sedetail buku-buku pengobatan, namun bisa memberikan gambaran secara global tentang pemahaman akidah yang harus dimiliki oleh pasien. Pentingnya usaha preventif dalam mewujudkan kesehatan serta obat-obat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah kemudian kalau kita mau menjalankan kesehatan secara Islami ala Nabi ini seperti apa? Maka ya harus niru Nabi. Kita kan sudah hafal itu di dalam ayatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Maka apapun kehidupan kita, Nabi melakukan enggak? Nabi kehidupannya bagaimana? Terutama untuk kesehatan. Nabi kalau makan seperti apa? Nabi kalau minum seperti apa? Nabi kalau duduk seperti apa? Nabi kalau tidur seperti apa? Nabi kalau bercakap-cakap seperti apa? Pola hidupnya seperti apa? Terutama yang menyangkut kesehatan. Maka kita harus menginduk pada Nabi. Kita sering disibukkan dengan bagaimana Nabi sholat, bagaimana puasa, bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi kumpul-kumpul. Itu sangat penting. Tetapi banyak yang melalaikan bagaimana Nabi itu mengelola kesehatan. Maka kita materi sekarang itu kita ada materi pengobatan ala Nabi. Bagaimana Nabi itu mengelola kesehatannya. Maka sering kita disebut atibun nabawi. Tabib itu kedokteran. Terus masuk bahasa Indonesia menjadi tabib. Itu sebetulnya tabib itu dokter. Atibun nabawi. Kedokteran Islam. Kita harus tahu kedokteran Islam itu seperti apa. Atibun nabawi itu adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Metode ini digunakan oleh Rasulullah SAW saat mengobati penyakit yang beliau alami sendiri atau yang beliau perintahkan kepada keluarga serta para sahabat yang baru sakit untuk melakukannya. Ya. Ini definisi tibun nabawi, metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu itu berarti suatu kepastian, tidak uji coba. Kayak paracetamol nek panase ra turun balik meneh. Ini satu kepastian. Metode ini digunakan Rasulullah ketika dia sendiri sakit atau beliau diperintahkan kepada keluarganya, para sahabatnya yang baru sakit untuk melakukan kesehatan itu. Sumber yang dijadikan rujukan adalah Al-Quran, hadis sahih serta atsar para sahabat yang diriwayatkan melalui jalan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah ilmu hadis. Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, pengobatan, maaf ini sampai ibu-ibu kelihatan ya di layar ya. Halo? Oh belakang ada ya. Alhamdulillah. Pengobatan cara Rasulullah itu memiliki perbedaan dibanding dengan metode pengobatan lainnya. Karena metode ini bersumber dari wahyu, petunjuk kenabian dan akal yang sempurna. Maka tentu memiliki derajat kepastian.
Berbeda dengan pengobatan lainnya yang umumnya hanya berdasarkan pikiran manusia, dugaan atau pengalaman semata. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3-4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya. Ini Nabi ya. Dia hanya berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Maka semua ucapan, semua tindakan itu berdasarkan wahyu. Baik wahyu itu disampaikan pada Nabi lewat malaikat Jibril atau ilham, maka menjadi sebuah hadis apapun yang dia lakukan. Kadang-kadang hadis itu kan tidak mesti ucapan Nabi, perilaku Nabi, tapi disaksikan sahabat, kemudian itu jadi hadis. Nah, maka itu semuanya Nabi. Maka kita harus menginduk pada Nabi. Maka sebetulnya kajian seperti ini harusnya materi sirah nabawiyah itu sering dilakukan. Tapi saya yakin kalau materi sirah nabawiyah itu sering dibahas, tetapi sing khusus masalah pengobatan Nabi itu kok jarang dilakukan. Bahwa pengobatan Nabi itu banyak, ada herbalogi, ada cara mendiagnosa penyakit, ada fitoterapi, ada bekam, ada kiropraktik, ada macam-macam ya. Nanti terus berkembang dengan pengetahuan, terus bagaimana, apakah itu koridornya juga kesehatan Nabi? Pokoknya seluruh ilmu kesehatan itu dasar-dasarnya sudah ditentukan di Al-Quran. Terus pengembangannya menurut kemajuan zaman sekarang, menurut teknologi. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, itu juga merupakan bagian dari tibu nabawi. Nah kenyataannya ternyata sekarang apa yang terjadi itu sudah berkembang sedemikian rupa, banyak sekali yang menyalahi ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, terutama masalah halal haram, tidak menghiraukan itu. Coba bayangkan, data yang saya tahu di Indonesia itu, paling enggak saya punya data itu 10 tahun yang lalu itu, jumlah obat yang beredar di Indonesia itu ada 30.000 jenis obat. Kemudian yang sudah berlabel halal itu cuma 22, bukan 22.000 ya, 22. Jadi setengah persennya enggak ada. Yang lain belum bisa disertifikasi karena memang bahan bakunya dari luar negeri yang banyak mengkhawatirkan. Ini kata Menteri Kesehatan pada waktu itu ya. Saya ada videonya kalau nggak percaya. Nah maka salah satu penyebab sekarang itu sakit-sakitan itu ya apa yang menjadi obat saja sudah meragukan. Pernah enggak Bapak Ibu ketika ke dokter tanya setelah diresepkan itu, "Dok, ini dijamin halal atau enggak ya?" Mungkin enggak bisa menjawab dokter itu. Saya bisa menjamin kalau obat ini ada efek sampingnya, nah itu bisa menjamin. Nah, padahal pada zaman Rasulullah SAW untuk urusan kesehatan, sampai Kaisar Makukis dari Mesir itu membantu Nabi mengirimkan dokter ke lingkungan Nabi. Engko nek ana Nabi sakit atau para sahabat sakit biar langsung berobat ke dokter itu. Tetapi selama 2 tahun bertugas tidak ada pasien. Ya wis ditarik balik. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya itu kalau ada apa-apa langsung konsultasinya pada Nabi dan dijawab dengan enak dan selesai masalahnya. Karena sumber pedoman hidup kita ada di situ. Maka kita harus menginduk juga pada Nabi. Ini ayat yang tadi saya sebutkan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Maka suri toladan itu macam-macam. Nah, termasuk kesehatan. Bagaimana cara Nabi itu makan, minum, terus minum obat, menyembuhkan penyakit, itu seperti apa.
Bagaimana Nabi itu dulu tidak ada lab, kenapa harus mengerti penyakitnya apa? Oh, ternyata Nabi melihat cukup lewat telapak tangan. Maka dikenal di dalam Tibbun Nabawi itu metode yang menganalisa penyakit lewat telapak tangan. Dan Nabi melakukan. Coba ada hadis mengatakan, kalau kamu melamar wanita, lihat tangan dan wajah. Pak, pernah dengar hadis ini? Pak Sukamto ada ya? Kalau kamu melamar wanita, lihat tangan dan wajahnya. Apa rahasianya? Karena ternyata tangan dan wajah itu monitor kondisi tubuh. Segala sesuatu organ perubahan di dalam tubuh itu terlihat di telapak tangan. Nanti kalau acara ini berlanjut pada belajar secara serius, nanti saya ajarkan bagaimana melihat penyakit cukup lewat telapak tangan, dan itu dilakukan Nabi. Maka ada hadis lain mengatakan Nabi itu kalau salaman dengan sahabatnya, dia belum melepas sebelum sahabatnya melepas. Itu kenapa? Karena ya semacam membaca tubuh, scanner, sehingga nasihatnya tepat. Oh, kamu ini seperti ini, kamu seperti ini. Bapak dulu waktu melamar istrinya dilihat enggak? Dilihat telapak tangan itu, dilihat wajahnya, atau dilihat kerudungnya sampai pora itu. Padahal kan banyak ini tanda-tanda itu. Nah, wajah itu ada di mata, ada di lidah. Sebagian juga dipraktekkan dokter ya, melihat wajah, melihat mata, iris mata. Namanya ada ilmu iridologi, ada lidah. Oh, ini sakit apa? Tanda-tanda lidah ini seperti apa? Oh, ini penyakit ini. Jadi sesungguhnya tubuh kita sendiri itu sudah mengisyaratkan sinyal-sinyal dia itu sakit apa. Dia itu sakit apa itu dalam umpamanya mata dari iris mata yang hitam itu ternyata di hitam itu di tengahnya masih ada lingkaran lagi, itu pupilnya itu. Pupil itu bisa buka, bisa nutup itu. Kalau dia kena sinar, dia nutup. Kalau sinarnya tidak ada, dia buka. Itu pupil. Ada mata yang hitam, di tengahnya ada lingkaran, titik ini. Nah, kalau disorot pupilnya kok malah meneng wae, tidak nutup, maka dia sudah mati. Maka sering kalau kita lihat dokter itu meriksa seseorang sudah meninggal atau belum, itu matanya dibuka, disorot itu. Nek pupile ora bergerak, ora nutup, berarti wis mati. Wis mati. Nah, aneh lagi kalau pupilnya itu disorot kok malah buka, ora nutup. Nah, itu tanda-tanda kelainan, mungkin dia stres tinggi. Mungkin juga dia ada jinnya yang ada di dalam. Nah, deteksi orang yang diruqyah salah satunya adalah dilihat pupilnya dibuka, disorot. Kalau dia malah buka, oh iki wong ki stres ini, atau mungkin juga ada jinnya, maka perlu diruqyah. Maka ada ilmu iridologi itu, bagaimana kondisi orang itu. Nah, iridologi itu sangat penting ya. Nanti di dalam At-Tibbun Nabawi juga dipelajari iridologi itu. Ada seseorang anak SD itu, dia kalau pelajaran itu ketoke pinter. Ketoke pinter menjawab pertanyaan guru, wae pinter. Ketika ujian itu malah nilainya jelek. Ini kenapa toh? Ternyata diperiksa oleh orang yang bisa melihat iridologi itu. Oh, di iris mata itu ada pupilnya, ada arcus sinilis, bahasa ilmiahnya arcus sinilis. Ada bulan sabit di atasnya. Itu tanda kepikunan, lucah cilik ono kepikunan. Jadi lalinan. Saat pelajaran mungkin bisa nangkep tapi tidak bisa nangkep memori. Ya, itu salah satunya. Nah, maka ini penting. Kemudian kenapa kita sudah tahu bahwa Nabi itu kan seorang figur manusia yang sehat. Sakitnya berapa kali selama hidup? Kalau ini mungkin sering dengar ya. Nabi itu selama hidup hanya sakit berat itu hanya 2 kali.
Jadi hanya sedikit sakit saja selama hidup. Sama dengan kita, sedikit. Maksudnya sedikit-sedikit sakit. Kalau Nabi sedikit sakit, kalau kita sedikit-sedikit sakit. Maka ada apa dengan ini? Ada yang bisa jawab enggak? Contoh saja, kenapa kok Nabi sehat? Padahal Nabi itu juga manusia biasa loh. Bukan karena Nabi dia sakti, kemudian orang loro-loro, tidak. Dia juga pernah diracun, itu mau kelimpungan. Ketika Nabi itu makan-makan dengan para sahabatnya, makan daging guling, kambing guling itu, kemudian dinikmati bersama. Ada sahabatnya sudah ada yang meninggal. Kemudian Nabi sempat sempoyongan. Kemudian Nabi berhenti makan daging itu. Dia kenapa kok berhenti? Ternyata dia diberitahu oleh daging tersebut, "Hai Nabi, berhentilah makan. Ini saya ada racunnya." Kalau hal ini karena seorang nabi ya, daging bisa memberitahukan kepada nabi bahwa itu ada racunnya. Kemudian diselidiki sapa to sing ngai racun. Ternyata juru masake sing ngasih racun, seorang wanita Yahudi. Setelah ditanya, "Kenapa kok ngeracun?" Dia bukan benci nabi, cuman mau ngetes iki nabinya sektinya sampai sejauh mana. Kayak racun mati orang. Padahal juga kelimpungan. Nah, kemudian setelah itu Nabi disuruh berhijamah. Hijamah apa? Berpekam. Nah, itu Nabi. Nah, Nabi itu manusia biasa. Dia sering sekali ikut peperangan, itu juga berdarah, Pak. Pernah giginya patah, pernah berdarah-darah, sehingga darahnya itu menguncur terus, orang mandek-mandek. Kemudian Nabi menyuruh pakai besi yang dipanaskan, kemudian diselomot karena waktu itu kan tidak ada antibiotik, tidak ada anti nyeri dan lain sebagainya. Langsung pleng, hilang. Kayak kita kalau lihat film koboi itu kena tembak itu, penyembuhannya kan luka itu kemudian dikasih misunya, kemudian dikasih korek, langsung bus gitu. Nah, langsung garing mari, tapi sakit sekali. Itu namanya kai di dalam hadisnya. Nah, tetapi di dalam hadis itu Nabi tidak menyukai sistem itu. Walaupun pernah melakukan karena sangat terpaksa sekali. Yang oleh teknologi kemudian berkembang menjadi laser. Jadi laser. Nah, laser itu dengan sedemikian rupa tidak mengandung yang negatif. Nah, Nabi itu kok sehat itu seperti apa? Rahasianya apa Nabi sehat itu? Ada yang bisa jawab enggak? Ini ada yang dokter enggak ini? Nabi kenapa kok sehat padahal dia manusia biasa? Apa mangane yang halal tok? Ya jelas itu yang halal tok. Terhindar dari makanan yang haram atau seperti apa? Karena ternyata pola hidup Nabi itu sedemikian rupa yang membentuk ketahanan tubuh yang kuat. Nabi itu imunitasnya imunitas yang bagus. Setiap orang, setiap manusia dari Nabi Adam sampai sekarang itu pasti dibekali oleh Allah kekuatan imunitas. Imunitas itu dia akan mereparasi otomatis ke dalam tubuhnya ketika dia ada serangan musuh, ada apakah bakteri, virus atau patogen lain. Itu pasti begitu. Nah, masalahnya imunitas itu sering kita rusak sendiri. Jadi lemah sehingga kita mudah kena penyakit. Imunitas bekerja itu secara otomatis sebetulnya. Kalau hidup kita itu sehat. Contohnya, kalau ada udara panas, maka imunitas tubuh itu memberikan kehangatan. Hawa sejuk dingin sehingga tidak terlalu panas. Kemudian kalau ada hawa dingin, tubuh mengeluarkan kehangatan sehingga tidak terlalu kedinginan. Contohnya kalau kita siang-siang kok panas, malas keluar, tetapi karena suatu keperluan kita harus keluar. Setelah keluar
ternyata panasnya juga enggak terlalu ngeri seperti yang sebelum keluar. Karena memang tubuh itu memberikan hawa sejuk otomatis. Kemudian situasi dingin juga begitu. Ketika dingin, tubuh imunitas memberikan kehangatan. Kalau suasana dingin, kita kan pakai jaket hangat. Nah, tubuh membaca, oh ini ada serangan hangat panas, maka tubuh mengeluarkan hawa sejuk. Maka biasanya kalau hawa dingin kok jaketan, maka awet, kademene awet. Tapi beda nek hawa dingin, kita langsung mandi, kena air dingin, tubuh membaca, imunitas membaca, ini ada serangan dingin, maka dia mengeluarkan kehangatan. Maka setelah bar mandi biasanya terus ora kademen meneh, ora sah jaketan. Tapi sing jaketan itu dinginnya awet. Inilah kerja imunitas. Kita kalau luka kadang-kadang cepat sembuh itu karena juga ada tentara tubuh itu ada. Dan setiap orang muslim atau tidak siapapun itu dibekali oleh Allah imunitas. Di dalam surat At-Tin itu laqad kana inna fi khalqis samawati wal ardi wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Itu bukan saja bentuk secara fisik baik, proporsional. Matanya dua, telinganya seperti itu, panjang tangannya seimbang dan lain sebagainya. Itu bentuk yang bagus. Lain dengan hewan, apalagi jin itu bentuknya rakaruan. Nah, ternyata sempurnanya juga sempurna, ada akal, ada imunitas. Nah, sering-sering imunitas itu kita rusak sendiri dengan pola hidup kita. Caranya kita makan, caranya kita minum, caranya kita tidur. Nah, Nabi menyuruh kalau makan itu berhentilah sebelum kenyang, makanlah kalau sudah lapar. Nah, kita meraktekannya seperti apa? Sebaliknya toh, urung luwe wis mahan. Urung mandek nek urung wareg. Itu. Kemudian makan kadang Nabi menyuruh pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri itu setan. Kemudian Nabi menyuruh mau makan itu pakai telapak tangan, pakai tangan. Jadi walaupun bukan berarti belum ada teknologi sendok, tetapi ternyata tangan itu ada enzimnya. Ada enzim, yang enzim itu ketika nempel pada makanan masuk ke dalam tubuh membantu pencernakan. Maka sunahnya kalau bar mangan itu ditilati. Itu artinya apa? Enzimnya masuk membantu pencernakan. Nah, juga membantu ben ora mubadzir. Lah ini sing nempel-nempel bothok anu itu ya ora mubadzir. Apa meneh nek nganggo duduh lodeh ana sambele nganggo tangan, wah diuyuk wah seger banget itu. Itu enzimnya masuk. Maka kebiasaan Nabi itu kalau makan bareng-bareng itu neng tampah toh. Neng tampah bareng-bareng. Itu filosofinya banyak, tapi secara ilmiah karena tangan ini adalah pusat mem tubuh. Tubuh itu kan ada medan elektromagnetik dan pusatnya ada di tangan. Nah, ketika menyentuh makanan mengandung mem kita, maka enak, lancar. Nah, ketemunya tangan-tangan yang makan bersama itu, mem itu berkumpul menjadi mem yang tinggi sehingga menyehatkan. Selain filosofi kebersamaan dan lain sebagainya. Kok ono mem to? Mem itu apa? Mem itu cara bahasanya listrik, perlistrikan. Tubuh itu kan ada listriknya juga. Untuk menggerakkan peredaran darah, jantung itu ada listriknya. Nah, ternyata mem tubuh itu sama dengan bumi. Medan elektromagnetik bumi itu 3,82 Hz. Itu. Nah, di pusatnya magnet bumi itu kan kutub utara, kutub selatan itu.
Nah, ketika kita tidak enak badan atau sakit, dipastikan mem kita sedang berubah, tidak seukuran itu, tidak selaras dengan memnya bumi. Bukan karena ulah kita, cara tidur kita, cara makan kita. Maka orang-orang dulu kenapa sehat? Karena dia itu hidupnya di alam. Omae bukan dari tembok-tembok yang kokoh, dari gedek, sehingga magnet kutub utara kutub selatan bisa nembus, sehingga memnya bergerak enak. Apalagi lantainya masih tanah, tempat tidurnya dari lincah, itu mem bumi, magnet bumi juga keserang. Itu menyehatkan. Maka kalau kita berlama-lama di rumah, ayo keluar, terus seger toh, karena terus langsung magnet bumi kena langsung pada kita. Jangan yang kamar, itu cenderung tidak sehat. Ini salah satu kenapa mereka itu lebih sehat itu. Nah, kemudian pola tidur, pola bangun. Nabi itu kan tidur sesuai jam biologisnya. Semua orang punya jam biologis. Jam biologis itu jam di mana kita kapan tidak ngantuk, kapan ngantuk. Itu sudah sunatullah, ada aturan. Kalau itu dijalankan, tidak ditentang, insya Allah kita juga sehat. Insya Allah juga kita sehat. Dan ada ayat maupun hadis yang menyuruh sesuatu yang sudah disesuaikan dengan jam biologis itu. Kenapa disunahkan bangun malam? Apa orang ngantuk? Oh tidak. Karena jam biologis kita itu, kita ngantuk itu kan, kenapa ngantuk? Itu kan karena ada hormon melatonin yang keluar dari tubuh sehingga mengakibatkan ngantuk. Dan hormon melatonin itu keluar ketika jam-jam 8 ke atas itu keluar sehingga ngantuk. Tapi sebagian orang tidak ditidurkan perasaan ngantuk itu. Jam 9, jam 10. Terus sampai jam 12 lebih sosok ngantuk hilang. Iya toh, sering tahu nek wis malah kewengen itu ngantuk hilang. Itu karena hormon melatoninnya sudah mulai mereda. Maka sepertiga malam bangunlah karena hormon melatonin sudah mereda. Allah tahu itu. Walaupun sekali dua kali mungkin saya ngantuk, tetapi kalau sudah biasa itu biasa. Nah, kemudian subuh itu peredaran darah lancar. Kemudian jangan tidur setelah subuh. Jangan tidur setelah asar. Itu ilmiah. Orang yang suka tidur sehabis subuh biasanya mudah osteoporosis. Kenapa? Karena kita bangun kan darah, kalau tidur kan darahnya lambat. Ketika bangun mulai lancar. Apalagi kalau untuk ibadah khusyuk itu lancar banget. Kemudian tahajud, kemudian sholat subuh lancar sekali. Setelah sholat subuh tidur, seolah-olah lancarnya peredaran darah itu direm mendadak. Maka terjadilah tabrakan antar molekul darah merah itu, pecah. Dan kemudian tubuh memerlukan sel darah merah dalam sesaat itu. Yang menghasilkan sel darah merah itu tulang belakang. Jadi bendino ngono kuwi. Tulang belakang dikon produksi itu karena pola hidup seperti itu. Lama-lama kropos, maka terjadi osteoporosis. Maka deteksinya gampang, sing osteoporosis sing boyoke lara biasanya subuhe perlu dipertanyakan. Boyok sakit wis subuhe tepat waktu, awal waktu, insya Allah sehat. Kan banyak konsultan kesehatan itu mengatakan saya sakit dada sesak. Ini kalau naik tangga itu terengah-engah. Oh itu kurang beriman. Kan ada ayatnya Pak ya. Orang yang terengah-engah itu tanda orang yang belum tidak beriman dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada rahasia kehidupan Rasulullah yang dijalankan dalam kehidupannya itu, cara bangunnya, cara tidurnya. Oh iya tadi lewat
bar asar itu enggak boleh tidur karena nanti mengganggu mem. Mem itu kalau terganggu itu sudah mengakibatkan banyak hal. Mungkin masalah temperamennya berubah. Umpamanya orang yang tidur sore itu nek digugah itu pasti nesunan. Gitu. Tidur sore nek digugah itu gampang nesu. Ada anak SD itu tidur sore digugah langsung bangun golek seragam sekolah. Dikirane esok. Jadi sudah mengganggu memnya. Maka apapun yang dikatakan Nabi maupun Allah, asal kita turuti insya Allah kita itu sehat. Nah, pola-pola makan, pola minum, tidurnya seperti apa, bangunnya seperti apa. Kalau bangun tidur jangan langsung berdiri terus berjalan, harus duduk dulu. Itu sangat ilmiah. Nah, itu menghasilkan imunitas tubuhnya bagus. Kalau kita itu kehidupannya sesuaikan dengan kehidupan Nabi. Nah, maka kalau resep untuk imunitas bagus itu tirulah kehidupan seperti Nabi. Pola makan, pola hidup, pola ibadah. Ibadah itu seperti Nabi. Salatnya seperti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat. Aja nggawe aturan dhewe-dhewe. Itu sing seneng gawe aturan dhewe-dhewe tidak sesuai hadis itu yang ngono kuwi dampaknya tidak sehat. Dampaknya tidak sehat. Nah, itu banyak hal contoh-contoh nanti seperti itu. Nah, sekarang biar dalam konsep pengobatan Nabi, ben imunitas kita itu tetap tinggi, itu ada berapa? Yang menentukan tinggi rendahnya imunitas itu ada 4. Nanti kita bisa meneliti tubuh kita. Yang mana imunitas itu dalam bahasa Tibun Nabawi dinakan fitrah, kekuatan fitrah. Di dalam konsep Tibun Nabawi bahwa penyakit itu bukan diakibatkan oleh virus, bakteri atau patogen-patogen lain, tetapi penyakit bermula dari menurunnya sistem imunitas tubuh atau disebut dengan kekuatan fitrah. Nanti di perpustakaan lihat buku dari seorang profesor Jepang itu, kehebatan imunitas itu luar biasa. Semua bersumber dari imunitas. Kalau imunitas bagus, insya Allah orang itu sehat. Nah, tinggi rendahnya imunitas itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah spiritual, mental, emosi, dan fisik. Nah ini kalau kedokteran dunia barat hanya membahas fisiknya saja. Padahal yang lain, spiritual, mental, emosi ini sangat harus diperhatikan. Dan kedudukannya mendominasi dari kekuatan itu. Aspek kekuatan fitrah manusia, imunitas satu spiritual itu mendominasi 50% sendiri yang menentukan tinggi rendahnya imunitas. Spiritual merupakan sesuatu yang berkaitan dengan qalbu, dengan kejiwaan dan perasaan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha menciptakan. Hal ini berupa keikhlasan, kepasrahan, prasangka baik atas segala ketentuan Allah. Perasaan ini melahirkan ketenangan, kesabaran, ketabahan, dan optimisme tinggi terhadap kesembuhan penyakit yang dideritanya sehingga akan menguatkan kekuatan fitrahnya atau kekuatan imunitasnya. Ini kalau dipraktekkan, insya Allah penyakit yang kita derita itu 50% sudah gampang sembuhnya. Masalah qalbu, perasaan merasa dekat dengan Allah yang Maha menciptakan, kita ikhlas, pasrah, ya, pasrah, berprasangka baik terhadap Allah, segala ketentuan Allah, kita itu insya Allah sehat. Kalau kita sakit, itu upaya pertama apa yang dilakukan? Pasti buru-buru minum obat ke dokter. Kalau umat Islam sakit, yang harus dilakukan adalah pertama menghubungi yang membuat sakit dulu. Ojo kemana-mana berikhtiar sebelum menghubungi sing gawe sakit ki sapa, yaitu Allah.
Fa idza maritu fa huwa yasfini. Apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkan. Ada apa ya Allah? Kenapa engkau membuat saya seperti ini? Kenapa kok perut saya sakit? Kenapa seperti ini? Kita jarang melakukan itu dan Allah pasti jawab. Jawabnya dengan berbagai macam cara. Di surat 45 surat 5 ayat 45 itu tangan dibalas tangan, mata dibalas mata, hati dibalas hati. Maka ketika kita sakit apa ya tanya pada Allah dan kita deteksinya begitu. Biasanya kesalahan tangan dibalas tangan, kaki dibalas hati, hati dibalas hati dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang belum sempat ikhtiar, baru merasa dekat dengan Allah, tanya pada Allah, istighfar, itu sudah enteng. Itu fa idza maritu fa huwa yasfini, itu dalam surat Asy-Syu'ara ya. Kemudian ada hadis ma anzalatan illa anzala sifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Maka kalau kita sakit, kita yakin Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan obatnya. Ojo manut dokter nek apa? Iki orang obat suket sembuhkan. Kita lebih percaya mana? Padahal Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan juga obatnya. Di dalam hadis lain juga mengatakan seperti itu, likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i baro'a biidznillah ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka jangan abaikan itu. Kemudian unsur yang kedua adalah mental. Aspek mental berkaitan dengan pikiran, cara seseorang berpikir dan mensikapi masalah yang sedang dialami. Banyak orang yang sakit tidak bisa berpikir positif bahwa hal tersebut bentuk kasih sayang Allah. Agar selalu memiliki mental yang baik, yaitu dengan selalu memiliki keyakinan kepada qada, ketetapan, dan qadar, ketentuan Allah yang tinggi, terutama saat tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, jadi berpikir positif kalau pas sakit. Berarti kalau pas sakit itu alhamdulillah ya Allah. Cara Allah itu berkomunikasi dengan kita itu banyak, salah satunya dengan sakit. Kalau kita sakit berarti itu pastikan Allah ngajak kita berkomunikasi. Cara Allah WA-an dengan kita, dengan musibah, dengan sakit. Maka pandai-pandailah membaca apa yang sedang terjadi. Ya Allah ada apa? Ya pasti nanti akan dijawab. Nah nanti pembahasan berikutnya cara Allah menjawab pertanyaan kita itu ada apa? Nah, jadi sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti ada maksudnya, pasti ada ini. Ini ayat ini menggariskan sehelai daun yang gugur pun atas pengaturan Allah dan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Daun yang jatuh itu menit keberapa, detik keberapa, jatuh yang melumah atau tidak, itu sudah ditentukan. Apalagi masalah sakit kita, itu sudah lebih. Maka tanya ada Allah. Harus percaya pada berpikiran positif itu. Pernah ada terapis itu daun nangka yang jatuh melumah pada jam berapa itu bisa menyembuhkan penyakit mem, diusapkan di tangannya. Ternyata sekecil itu ada maksudnya. Dan lain sebagainya ya. Ini karena waktu banyak sehingga saya mau menyampaikan contoh-contoh itu terbatas. Nah itu tadi mental itu menduduki 20% andilnya dalam tinggi rendahnya imunitas. Kalau spiritual tadi berapa? 50%. Kemudian yang ketiga adalah emosi, itu menduduki 20%. Emosi itu berkaitan dengan perasaan yang dirasakan saat menghadapi sesuatu kejadian. Emosi juga berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu. Salah satu obat yang terbaik untuk mengendalikan emosi adalah berpuasa dan berzikir ya. Emosi, nek wong emosinan pasti gampang loro. Ororone tetap ora mari-mari. Kita bisa deteksi kok. Kalau kita besok pada orang sakit di rumah sakit atau itu, dia itu cepat sembuh atau tidak, itu gampang. Nek dia itu diajak ngomong-ngomongan kok penuh harap dan memandang kita semangat, itu cepat sembuhnya. Oke, wongnya cepat sembuh gitu. Nah, tapi nek diparani dibesuk kok malah mengeluh, pandangannya kemana-mana,
ora fokus, wah itu angel sembuhnya. Salah satu ini, karena dia mengolah emosi, mental, spiritualnya tidak tepat, itu, tidak tepat. Kemudian ini ayat-ayatnya bahwa pengendalian emosi itu bisa menenteramkan hati, dzikrillah, kemudian dengan pelajaran Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian fisik, tadi kan ada berapa? Spiritual 50%, mental 20%, emosi 20%, berarti sudah berapa ini? 90. Turane berapa? 10. 10 itu bagiannya fisik. Fisik. Jadi kalau kita sakit apapun, urusan fisik itu paling 10% atau maksimal 20%. Yang lain itu spiritual, mental dan emosi. Kalau kita pandai mengolah spiritual, mental dan emosi, insya Allah sehat. Dan itu saya sudah sering saya praktekkan seperti itu, gampang. Saya pernah waktu muda dulu itu, saya diajak untuk nemani orang ceramah, saya males alasan pengen lihat banjir Sampangan pada waktu itu. Ternyata saya kesandung sedikit aja, lecet bengkak, padahal nggak seberapa. Terus ada lagi pernah dulu nonton tayangan kok rodo berbau saru nih. Terus ada besoknya ada semut yang masuk gigit, itu bengkak. Ini ada apa? Ya Allah, ada apa ini? Terus kita feedback, ada apa? Hari kemarin, hari yang lalu, minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bertahun-tahun yang lalu. Oh ini, ya Allah mohon ampun ya Allah, saya tidak khilaf. Belum berobat itu sudah sembuh. Maka penyakit-penyakit yang kita derita itu barangkali itu adalah jawaban Allah atas perbuatan kita kemarin-kemarin atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Sekarang kita bisa jadi puluhan tahun yang lalu kita punya kesalahan, Allah baru memberitahukan sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini mungkin terus wis do sregep salat, sregep pengajian, sregep ini. Terus Allah mengatakan, apa kamu menurut apa tenanan toh kamu itu? Mbiyen kan kamu gini-gini. Tapi lali toh kamu. Nah, Allah menunjukkan kesalahan itu lewat sakit. Karena Allah mengatakan, jangan engkau katakan aku telah beriman sebelum aku uji, sebelum ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Maka kalau kita diberi musibah, alhamdulillah dulu. Berarti ada sesuatu yang Allah mau berkomunikasi dengan kita. Itulah mekanismenya. Nah, fisik itu tubuh manusia disusun oleh jaringan yang halus, lembut, penggunaan bahan kimia sintetis dan penumpukan racun menjadikan tubuh menghadapi tekanan yang berat, lambat laun dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Hanya kehalusan dan kelembutan herbal dan semua yang alami sajalah yang sesuai dengan fisiologi tubuh manusia. Nah, fisiologi. Jadi kalau jamnya sudah lewat ya. Mohon maaf untuk rada molor sithik nggih. Sepakat nggih. Jadi dokter itu kadang-kadang ada dokter yang laris, ada yang tidak. Padahal keahliannya sama, resepnya sama. Cuman gara-gara yang laris itu ketika ada pasien masuk itu bilang, "Assalamualaikum. Loh jenengan kok lihat seger ya." Dibangkitkan spiritual mentalnya itu sudah tambah semeringah. Apalagi ketika nyuntik itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disuarakan, terdengar oleh pasiennya. Pasien itu marem. Dan itu sudah luar biasa kesembuhan. Padahal dokter Saijine ketika menerima pasien itu masuk berbaring, diperiksa, kayak resep. Jarang ngomong. Hanya fisiknya saja. Maka ini laris dan cepat sembuhnya gara-gara dia membangkitkan spiritual, mental dan emosinya. Lawan periksa dokter kok ditanya, sholatmu bagaimana, kamu ibadahmu bagaimana, dan lain sebagainya. Maka sangat erat kaitannya dengan ibadah-ibadah itu dengan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masih banyak yang mau saya sampaikan tentang konsep Tibbun Nabawi. Ini baru pengantar. Nanti kalau Bapak Ibu kersa mempelajari lebih lanjut,
tentang fenomena apa yang ada di sekeliling kita, masalah haram, masalah apanya, itu bisa kita sampaikan. Bahwa pengobatan Nabi itu ada cara mendiagnosa lewat telapak tangan. Ayo kita belajar bersama. Iki tondone kolesterol itu seperti apa, ginjalnya seperti apa, kemudian asam uratnya seperti apa, cukup lewat telapak tangan. Cukup lewat telapak tangan. Bahkan kalau sudah lebih lanjut itu, Bapak bisa kita periksa, oh ini Bapak ini potensi poligami atau tidak, itu bisa dilihat dari telapak tangan. Nah itu. Kemudian ada herbalogi. Herbalogi itu ada, ternyata keilmuan herbalogi itu sudah sunatullah Allah ciptakan. Kenapa Allah menciptakan pohon ini, pohon itu, pohon itu? Pohon itu ada 3 bagian, bagian atas, bagian tengah, bagian akar. Itu ternyata bagian atas untuk penyakit-penyakit yang tubuh ke atas, yang tengah ke atas, tengah, bawah akar-akaran itu untuk penyakit-penyakit bawah. Maka ketika kita mengamalkan jamu-jamu itu yang bawah kan untuk bangsone yang bawah, akar alang-alang, akar untuk ginjal. Ibu-ibu dulu habis melahirkan minum jamu-jamu rebusan akar-akaran, itu karena untuk bawah. Kemudian daun, bunga itu untuk penyakit-penyakit atas. Kemudian herbalogi yang lain itu banyak warnanya. Oh ini warna merah untuk bagus untuk darah. Oh ini berduri, oh itu bagus untuk penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bekam. Bekam itu Pak, ada yang sudah pernah bekam? Belum pernah bekam ya. Bekam itu perintahnya kapan toh? Ketika Isra. Jadi Nabi ketika Isra tidak melewati lapisan langit pun kecuali ketemu malaikat dan menyerukan berhijamahlah kamu. Walaupun Isra Mi'raj itu perintah utama adalah sholat, tetapi ternyata malaikat menyarankan untuk berbekam. Nah nanti kita belajar ya, kita belajar tentang masalah bekam itu sampai mahir dan gratis. Saya menawarkan ini dikira untuk komersil, remaja maupun bapak ibu mau latihan bekam, ayo kita latih di sini. Ya sampai mahir, fitoterapi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu pengantar Tibun Nabawi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.